Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Wali Asifra dari kelas 10-9 absen 29. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Medan Kamulang dan Kahuripan. Yang pertama itu aku akan ngebahas tentang sejarah berdirinya, dan yang kedua aku menjelaskan tentang birokrasinya, dari daftar raja-rajanya dari sampai raja terbaik dan terburuk. Yang ketiga aku bakal bahas tentang keruntuhan dari Kerajaan Medan Kamulang dan juga Kerajaan Kahuripan. Jadi yang pertama itu aku akan bahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Medan Kamulang. Jadi Kerajaan Medan Kamulang itu terjadi pada saat Gunung Merapi meletus pada kisaran abad ke-10 Masehi. Pada saat itu, Kerajaan Mataram kuno beribu kotakan di sekitaran Gunung Merapi, sehingga pada saat terjadinya letusan Gunung Merapi, otomatis kan ibu kotanya bakal hancur dan pemerintahannya bakal juga ikutan hancur. Jadi karena bencana itu disebutnya sama sastrawan Pujangga pada saat itu disebutnya bencana Pralaya, artinya itu bencana besar. Nah, pada saat itu patih dari Kerajaan Mataram kuno yang bernama Empu Sindok itu mengambil kekuasaan yang dari Raja Mataram kuno sebelumnya dan memindahkan ibu kota ke Sungai Berantas di wilayah yang sekarang kita sebut itu Jombang Jombang, Jawa Timur. Nah, saat dipindahkan ke ibu kota, si Empu Sindok ini mengubah nama dari Mataram untuk dirubah namanya menjadi Medan Kamulan. Nah, kenapa disebutnya Medan Kamulan? Karena kalau misalnya dari asal katanya, Kamulan itu berasal dari kata kamuliaan, yang artinya kemuliaan. Nah, kenapa dirubah? Karena pada saat itu, apalagi kita tahu kalau misalnya budaya Jawa itu, kalau misalnya nama kita sebelumnya mengandung celaka atau mengandung nasib buruk sebelumnya, maka tradisinya kita harus merubah nama itu. Nah, dirubah nama Mataram menjadi Medan Kamulan itu ditujukan untuk membuat nasib kerajaan yang baru ini, Medan Kamulan, itu bakal bernasib baik, nggak ada bencana alam, nggak ada hal yang buruk lainnya daripada sebelumnya. Kan pas pakai nama Mataram itu terjadi bencana Pralaya gitu. Nah, jadi tujuannya itu. Terus dia Empu Sindok ini juga termasuk keturunan dari Wangsa Sanjaya yang ada di Mataram. Nah, nama dinastinya atau wangsa ini dirubah juga menjadi Isyana, yang diambil dari gelarnya Empu Sindok, yang gelarnya Empu Sindok ini bernama Sri Isyana Wikramadharmotunggadewa. Nah, jadinya itu, jadi aku ulangi deh, Sri Isyana Wikramadharmotunggadewa. Jadi dari gelarnya itu dijadiin nama baru buat dinastinya. Jadi ya tujuannya sama kayak sebelumnya, jadi buat memberikan nasib yang baik daripada nama sebelumnya yang dipakai pada saat Mataram. Terus aku bakal ngejelasin tentang berdirinya kerajaan Kahuripan. Nah, sebenarnya Kerajaan Medan Kamulan sama Kahuripan ini sebenarnya sama. Kalau bagi saya, menurut saya, Kerajaan Medan Kamulan dan Kahuripan ini sama, cuman beda nama doang.
Terus juga raja dari Kahuripan juga Airlangga juga keturunan langsung dari kerajaan Medang Kemulang, eh, keturunan langsung dari Empu Sindok. Jadi bisa dibilang kerajaannya ini Kahuripan Medang Kemulang ini sama, cuman beda nama aja gitu. Nah, kalau sejarah berdirinya kerajaan Kahuripan ini pada saat disebutnya itu peristiwanya itu Mahapralaya. Jadi Mahapralaya itu saat kan di pada saat pernikahan Raja Airlangga dan juga putri dari Raja Dharmawangsa Teguh. Pada saat itu kan dijadiin pernikahan antara Airlangga dan juga putri dari Dharmawangsa Teguh yang bernama Galuh Sekar. Nah, saat pernikahan itu terjadi peristiwa yang tadi aku sebut namanya itu Mahapralaya. Mahapralaya itu terjadi pada saat ada yang namanya orang yang dari kerajaan sebelah yang nama itu Raja Wari kalau salah. Terus dia itu berkoalisi dengan kerajaan Sriwijaya. Pada saat pesta pernikahan itu mereka menyerang kerajaan Medang Kamulang. Jadi pada saat itu kan posisinya lagi pernikahan dan pesta-pesta lah. Mungkin ada karena pada saat itu belum 100% gak ada muslim, jadi ya mereka pasti pesta alkohol gitu. Jadi karena posisinya lemah, maka diseranglah sama kerajaan Sriwijaya dan juga koalisinya dengan Raja Urawiri. Pada saat diserang, Raja Dharmawangsa Teguh itu meninggal dan juga penjabat-penjabat dari Medang Kamulang juga mati saat peristiwa tersebut. Namun Airlangga berhasil meloloskan diri menuju hutan, namanya itu hutan Wanagiri. Lalu dia itu menjadi petapa. Dia belajar Hindu Buddha dan menjadi petapa bersama petapa-petapa lain di hutan Wanagiri. Nah, singkatnya nih, 3 tahun kemudian Raja Airlangga ini itu didatangi sama penjabat-penjabat Medang Kamulang sebelumnya yang masih hidup dan juga pendeta-pendeta Hindu Buddha, Jiwa Buddha. Nah, mereka itu meminta untuk ayo Airlangga ini dijadikan raja lagi supaya menjadi penerus dari kerajaan Medang Kamulang. Soalnya dia itu punya garis keturunan dari langsung ke Empu Sindok. Dan pada kisaran tahun 1919 Masehi dimulailah pengangkatan Raja Airlangga ini menjadi raja baru dari Medang Kamulang. Dia juga mengganti nama Medang Kamulang menjadi Kahuripan. Nah, Kahuripan itu artinya itu kalau nggak salah ini kehidupan atau bentar aku lihat dulu ya. Nah, pas aku lihat Kahuripan itu artinya itu bekal kehidupan, sama kayak sebelumnya alasannya pasti buat berubah buat masa depan kerajaan ini berbeda daripada masa lalu lah. Kalau sebelumnya kan pas pakai nama Medang Kamulang ada terjadi peristiwa Mahapralaya. Nah, dirubah nama ini biar nasib buruk yang tertimpa lagi ke kerajaan baru ini. Udah. Oh ya, Airlangga ini memindahkan ibu kotanya dari wilayah Jombang ke Watan Mas dan kalau ya habis itu udah ya aku bakal habis ini aku bakal ngejelasin tentang
struktur birokrasi dari kerajaan Medang Kamulang dan Kahuripan. Nah, birokrasi dari kerajaan Medang Kamulang ini sama kayak kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, dia pakai sistem monarki yang menjadikan raja itu sebagai penguasa tertinggi dan Mahapati ini sebagai orang kedua di kerajaan tersebut yang berpengaruh selain raja. Selain itu juga yang di bawahnya itu ada penjabat-penjabat publik yang kayak menteri-menteri kalau zaman sekarang gitu. Nah, terus aku bakal ngejelasin tentang daftar raja-raja yang ada di Medang Kamulang. Yang pertama itu ada Empu Sindok. Jadi Empu Sindok ini, kalau tadi aku bilang kan gelarnya itu Sri Isyana Tunggama Dewa. Dia berkuasa kisaran tahun 920 Masehi sampai 940 Masehi. Yang kedua itu ada yang namanya Sri Isyana Tunggama Wijaya yang berkuasa kisaran tahun 947 sampai 985 Masehi. Yang ketiga itu ada Sri Makuta Wangsa Wardana yang berkuasa pada 985 Masehi sampai 990 Masehi. Nah, yang terakhir ini ada Raja Dharma Wangsa Teguh yang berkuasa pada 990 sampai 1016 Masehi. Kalau di kerajaan Kahuripan itu cuman satu aja, namanya itu Raja Ailangga yang berkuasa pada 1016 sampai 1045. Nah, aku kan tadi udah ngejelasin tentang daftar raja-rajanya. Dari sekian raja-raja itu ada nih raja terbaik dari Medang Kamulang dan Kahuripan. Raja terbaiknya itu adalah Raja Ailangga. Nah, kenapa gitu? Raja Ailangga itu disebutnya sebagai raja terbaik Medang Kamulang dan juga Kahuripan. Nah, kenapa disebutnya gitu? Soalnya Raja Ailangga ini saat Mahapralaya Medang Kamulang itu kondisinya itu nggak punya raja dan juga istilahnya itu hancur ya. Ekonominya juga acak-acakan dan juga pemerintahnya ini juga acak-acakan. Nah, saat pengangkatan Raja Ailangga sebagai raja baru di Medang Kamulang, Raja Ailangga itu menyatukan lagi sisa-sisa dari Medang Kamulang. Jadi dia mempersatukan, terus dia juga menguatkan kembali kerajaan Medang Kamulang di wilayah Jawa, Pulau Jawa. Prestasinya itu ada, yang pertama itu dia menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih belum tunduk nih ke kerajaan Medang Kamulang, atau ya batu lah, nggak mau nunduk gitu ke kerajaan Medang Kamulang. Dia berhasil tuh menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih nggak mau nih diperintah sama Medang Kamulang. Dia juga bikin bendungan yang namanya itu Bendungan Waringin Sapta. Bendungan Waringin Sapta ini adalah bendungan yang dibuat di Sungai Berantas. Nah, jadi di Sungai Berantas itu pada saat itu sering meluap jadi banjir. Nah, itu berpengaruh nih ke perekonomian di Medang Kamulang atau Kahuripan, sehingga Raja Ailangga ini solusinya ini bikin bendungan supaya mencegah banjir ini. Nah, jadi itu juga berpengaruh ke masyarakat dan juga ngebantu masyarakat. Dan juga kan pastinya di sekitaran sawah kan biasanya ada padi-padi, jadinya
sawah-sawah. Jadi kalau misalnya banjir kan pasti gagal, otomatis bakal gagal panen. Nah, dengannya bendungan ini, maka dipastikan bisa panen terus nih sawah-sawah ini, sehingga membantu perekonomian dari kerajaan Medang Kamulang. Nah, habis itu prestasi dari Raja Airlangga itu, dia itu membangun jalan raya yang menghubungkan dari pelabuhan ke pusat kota Watan Mas. Jadi dari sumber daya alam yang ada di pelabuhan bisa didagangkan ke pusat kota, sehingga berputarlah roda perekonomian di Medang Kamulang ini. Habis itu dia juga bisa dibilang dia itu raja yang bijaksana di Kahuripan dan Medang Kamulang. Bahkan para pujangga pada saat itu para pujangga ini memuji-muji Raja Airlangga karena kesuksesannya dalam membangkitkan kembali hegemoni kerajaan Medang Kamulang atau Kahuripan di Pulau Jawa. Itu dia diagung-agungkan tuh di karya sastra, terus di prasasti, misalnya prasasti Puncangan juga dia itu diagung-agungkan lah karena kehebatannya udah memimpin. Dan juga banyak patung-patung Airlangga itu disandingkan dengan Dewa Wisnu. Jadi kayak Raja Airlangga itu karena saking hebatnya ya, dia itu kayak disandingkan sama dewa-dewa. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin tentang raja yang terbaiknya. Nah, selain terbaik ada terburuk dong. Nah, terburuk kayak ini adalah Raja Dharmawangsa Teguh. Nah, kenapa nih aku bilang Raja Dharmawangsa Teguh ini adalah raja terburuk dari kerajaan Medang Kamulang? Nah, kenapa? Karena Raja Dharmawangsa Teguh ini bisa dibilang ini orangnya kebijakan pemerintahannya ini otoriter. Dia itu juga orangnya itu ambisius dalam peperangan. Cuman karena ambisius dalam peperangan ini, dia itu jadi dia itu jadi menguras sumber daya alam, terus ekonomi dari kerajaan Medang Kamulang, sehingga hancur acak-acakan lah ekonomi dari kerajaan Medang Kamulang. Terus dia juga pada saat itu dia ingin berambisi untuk menaklukkan Selat Malaka, untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, nihil ya, sayangnya kerajaan Medang Kamulang ini bisa dibilang kalah lawan Sriwijaya, sehingga itu pasti berdampak ke ekonomi, sosial, sehingga berkuranglah kepercayaan masyarakat ke Raja Dharmawangsa Teguh ini. Ekonominya juga bakal anjlok, soalnya sumber daya alamnya ini, ekonominya ini, sama sumber daya manusia ini dikerahkan untuk peperangan. Nah, jadinya anjlok ekonomi dari Medang Kamulang ini. Nah, itu juga bakal muncul ketidakstabilan di masyarakat. Puncaknya ini pada saat peristiwa yang aku sering sebut-sebut Mahapralaya. Nah, pada saat itu Dharmawangsa Teguh ini menjodohkan Airlangga dengan putrinya yang bernama Galuh Sekar. Nah, saat penjodohan ini dia kan ada pesta pernikahan. Nah, karena pesta pernikahan inilah kan pasti ada minum-minuman, sehingga para prajuritnya itu nggak punya kesiapan, jadi kayak mabok gitu.
Pada saat itulah karena lengah, mereka diserang oleh kerajaan Sriwijaya dan Raja Wurawiri, sehingga Dharma Wangsa Teguh meninggal pada saat itu. Dan juga Medang Kamulang ini hilang arah karena nggak punya pemimpin selama 3 tahun, sampai akhirnya disatukan kembali oleh Raja Airlangga. Nah, abis aku udah jelasin tuh birokrasi dan sejarah berdirinya kerajaan Medang Kamulang dan Kahuripan. Nah, kali ini yang terakhir ini aku bakal ngejelasin tentang keruntuhan dari kerajaan Medang Kamulang dan Kahuripan. Jadi yang pertama itu aku bakal ngejelasin tentang keruntuhan dari Medang Kamulang. Jadi yang sering aku tadi bilang, kerajaan Medang Kamulang ini teruntuh pada saat saat pernikahan Raja Airlangga dan juga Galuh Sekar. Saat pernikahan itu kan disebutnya kan peristiwa Mahapralaya. Nah, itu mereka itu diserang oleh kerajaan Sriwijaya dan juga Raja Wurawiri, yang hasilnya itu Dharma Wangsa itu mati, tewas. Terus kerajaan hilang arah, dan juga tapi Raja Airlangga ini berhasil nih kabur mengungsi ke hutan Wonogiri. Nah, yang kedua aku bakalan jelasin tentang sejarah keruntuhannya kerajaan Kahuripan. Nah, pada saat keruntuhan Kahuripan ini lumayan unik. Jadi bagi saya ini unik, soalnya kerajaan Kahuripan ini runtuh pada saat Raja Airlangga ini udah mulai tua, dan mungkin karena dia berpikir udah akhir hayat nih, udah akhir baginya, jadi dia turun tahta dan dia ini menyerahkan tahtanya ke putri mahkotanya yang bernama Sanggarama Wijaya. Nah, tapi Sanggarama Wijaya ini dia itu nggak mau jadi raja, soalnya dia ini pengen mendalami agama Hindu Buddha atau Hindu Siwa. Jadi dia ini lebih memilih jadi petapa. Nah, Raja Airlangga ini bingung. Dia ini ingin menyerahkan tahtanya ini ke siapa? Tetapi dia punya 2 anak dari kedua selirnya. Namun karena dia tidak ingin jika salah satu anaknya itu menjadi penguasa, dia tidak ingin akan terjadinya perang saudara di kerajaan Kahuripan. Nah, pada saat itu Airlangga ini memutuskan untuk membagi wilayah kerajaan Medang Kamulang menjadi 2 yang dipimpin masing-masing kedua anaknya. Nah, bagian barat dari kerajaan Medang Kamulang atau Kahuripan ini diberikan ke anaknya yang bernama Sri Samarawijaya. Nah, dia ini Sri Samarawijaya ini adalah bapak kan raja pertama dari kerajaan Kediri. Jadi pusat kotanya itu di Kota Daha, dan wilayah pemerintahannya ya di wilayah Kediri itu. Nah, yang bagian timur ya dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Dia ini adalah pemimpin kerajaan dari kalau nggak salah itu namanya kerajaan Panjalu, yang beribu kotakan bukan kerajaan Panjalu tapi kerajaan Jenggala, yang beribu kotakan di kota Kahuripan. Nah, pada saat walaupun udah dibagi ini di luar konteks ya, tapi walaupun dibagi wilayah kerajaannya, lama kelamaan bakal ada intrik perang yang terjadi antara
kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri. Itu bakal panjang banget, bakal berrentetan kejadian perang-perang yang terjadi walaupun udah dibagi-bagi sama Raja Airlangga. Jadi kalau bagi saya Raja Airlangga ini bisa dibilang sia-sia lah dalam membagi dua kerajaan itu menjadi dua untuk menghindari peperangan. Ujung-ujungnya juga terjadi peperangan antara kerajaan Jenggala dan juga kerajaan Kediri. Nah itu dari aku, penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini.